Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baik anak-anak, pagi ini Bapak akan berikan atau membahas materi tentang memahami lembaga Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah Islam. Ya, di minggu sebelumnya kalian sudah mengetahui semua ya, lembaga Muhammadiyah, arahan lembaga apa itu namanya, fokus utama Muhammadiyah ya, sebagai lembaga dakwah yang fokus pada tajdid ya, pembaharuan. Nah, kali ini Bapak akan membahas lembaga apa saja yang termasuk lembaga dakwah Muhammadiyah, gitu ya. Karena banyak sekali Muhammadiyah yang kalian ketahui, sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, kemudian apalagi kampus Muhammadiyah, begitu ya. Ada klinik Muhammadiyah, ada rumah sakit RSIA, rumah sakit ibu dan anak Muhammadiyah. Nah, ini yang masuk kategori lembaga dakwah yang mana Pak Hebi? Oke. Oleh karena itu, sebelum Bapak menjelaskan tentang itu, Bapak akan share sebuah video yang basisnya ada di YouTube, ya. Jadi Bapak tidak membuat sendiri, Bapak hanya mengambil referensi dari YouTube, agar nanti supaya apa? Kalian bisa melihatnya untuk berulang kali, ya. Oke, Bapak share screen dulu ya. Oke. Baik. Diperhatikan ya. Ini videonya agak lama, sekitar 6 menit. Jadi diperhatikan betul apa saja yang ada di sini. Ya, silakan dicatat. Misalkan Pak, saya menemukan Muhammadiyah lagi baksos di sini. Ya, nggak apa-apa, dicatat saja. Pokoknya nanti akan Bapak jelaskan lembaga dakwah itu apa sih. Ya, sebelum kita berbicara tentang lembaga dakwah itu apa? Apakah hanya menyampaikan ilmu agama, memahamkan hukum agama kepada orang lain, atau hanya itu? Atau kita hanya mengajak mereka untuk berbuat baik dan mencegah mereka perbuatan jelek, misalkan ada orang yang mau bertengkar dengan tetangga, kemudian kita lerai, apakah itu termasuk dakwah? Nah, nanti akan Pak jelaskan, karena dakwah itu umum dan general, begitu ya. Oke. Kita lihat dulu video yang akan kita lihat. Oleh karena itu, silakan diperhatikan dengan betul, mana saja yang penting untuk kalian catat, silakan dicatat. Gitu ya. Oke, selamat menyaksikan.
Oke, baik. Stop screen dulu ya. Oke, baik. Mungkin kelewatan tadi ya. Tadi Bapak lihat ada yang penting tadi. Oke, baik. Kalian sudah lihat ya video terkait dengan Muhammadiyah secara keseluruhan ya. Bisa dilihat dari kiprahnya di nasional maupun internasional kan tadi kalian lihat semua ya. Mungkin yang internasional, mungkin yang di Rohingya kemarin itu relawan Muhammadiyah banyak sekali begitu ya. Sampai ada pelatihannya di UNMU secara nasional kemarin. Baik, sebelumnya Bapak jelaskan dulu ya dakwah itu apa secara makna begitu. Dakwah itu adalah da'ayat ya da'ayat doa atau menyeru atau mengajak ya. Itu namanya dakwah. Secara bahasa atau secara bahasa ya. Jadi kalau secara terminologi itu mengajak, kemudian secara epistemologi atau secara makna umum dakwah itu adalah mengajak seseorang untuk berbuat baik. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Jadi kita memberikan pandangan tentang agama, menjelaskan hukum agama itu termasuk dakwah. Iya. Kemudian kita mengajak orang atau kalian melerai tetangga kalian, teman kalian yang mau berantem dan gak jadi, itu juga termasuk dakwah dan itu iya. Umum ya. Jadi intinya pokoknya sesuatu hal yang intinya adalah mengajak kepada kebaikan, kemudian agar orang lain merasakan kebaikan yang kita lakukan, maka itu termasuk kategori dakwah. Jadi tidak usah terpaku pada dakwah itu ceramah gitu. Kalau kalian sudah punya pikiran kayak gitu, maka kalau yang nggak bisa ceramah berarti nggak bisa dakwah, nggak akan gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu memandang dakwah sangat luas sekali begitu ya. Jadi kalau kalian tidak bisa ceramah dan hanya bisa berbuat baik, maka lakukanlah dengan semaksimal yang bisa kalian lakukan. Ya. Kalau nggak bisa ceramah, nggak bisa berbuat baik, punya sedikit harta, silakan diinfakkan. Itu juga hal yang baik dan itu termasuk dakwah begitu ya. Kalau dakwah ceramah agama nanti hanya sebatas itu, kalian nanti sempit pikirannya begitu ya. Jadi Muhammadiyah memandangnya sangat luas sekali. Oke. Akan lebih jelaskan lembaga dakwah apa saja yang ada di Muhammadiyah begitu ya. Apakah hanya pendidikan, apakah hanya rumah sakit, apakah itu termasuk lembaga dakwah rumah sakit, kemudian panti asuhan Muhammadiyah atau apakah termasuk lembaga dakwah? Nah, kita jelaskan di slide berikut ini. Oke, silakan dilihat ya slide-nya. Oke. Bisa dilihat. Baik, dibesarkan dulu. Oke. Oke, baik. Lembaga dakwah Muhammadiyah, gitu ya. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan dulu fokus utama dakwah Muhammadiyah itu ada 3. Jadi santunan kaum duafa, kemudian pendidikan dan kesehatan. Santunan kaum duafa itu adalah bahasa Inggrisnya feeding atau memberikan makan, kemudian pendidikan atau schooling, kemudian kesehatan healing. Nah, di sini sudah Papi rincikan data panti asuhan yang ada di Indonesia. Sementara kurang lebih sekian, bisa lebih, kalau kurang tidak pasti lebih ya. Ini kan data beberapa tahun yang lalu. Jadi sekitar 384 lebih panti asuhan yang ada di Indonesia. Kemudian 18.000 lebih lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu tingkatannya paling bawah dari paling bawah ya. Dari PAUD atau taman bermain sampai perguruan tinggi. Ya, sekitar 18.000 lembaga pendidikan. Semua itu atas nama Muhammadiyah, bukan atas nama perseorangan ya. Jadi semuanya atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian lebih dari 461 rumah sakit BKIA dan balai pengobatan. BKIA itu Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Itu biasanya sekarang lebih banyak tuh RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak. Di Malang ada RSIA ada. Jadi ada RSI, Rumah Sakit Islam Asia, ada Rumah Sakit Ibu dan Anak, kemudian ada Rumah Sakit Muhammadiyah atau Rumah Sakit UMM itu ya, itu bagian dari Rumah Sakit Muhammadiyah.
Begitu ya. Jadi fokus utama Muhammadiyah ini 3. Ini sudah menjadi yang dicita-citakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri atau pencetus gerakan dakwah Muhammadiyah. Kalian pernah melihat film Ahmad Dahlan? Nah, di situ kan potret tentang 3 hal ini kan kelihatan. Santunan kaum duafa di situ terpotret atau terlihat tercapture dalam scene ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan makan kepada orang-orang yang tidak tidak bisa memberi makanan ya, alias duafa, itu di sekitaran alun-alun Jogja. Waktu itu alun-alun Jogja ada di Tugu Jogja. Kemudian tentang pendidikan. Nah, di situ juga tercapture dengan jelas bahwa lembaga yang diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lembaga pendidikan modern, di mana di zaman itu, karena Muhammadiyah itu kan berdiri sekitar tahun 1912. Kalau NU itu berdiri 14 tahun kemudian atau 1926. Ya, jadi 14 tahun kemudian baru NU berdiri. Nah, di awal berdirinya Muhammadiyah, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan kan sempat di situ tercapture jelas ya, sampai dicap Kiai kafir, karena di masa itu yang disebut dengan Pak Yai itu pakai jubah, pakai sorban, ya, nggak pakai sendal, ya, itu tercapture di situ. Dan di waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan nyeleneh begitu, dia tidak anti musik, kemudian pakaiannya pun pakai sendal, tidak pakai jubah begitu ya, pakaiannya seperti pakaian priai. Waktu itu priai itu bangsawan lah istilahnya. Pakai blangkon, kemudian pakai setelan baju priai begitu ya. Nanti kalian bisa browsing sendiri setelan baju priai kayak gimana, tapi susah jelasinnya itu. Di situ kan beliau masuk ke lembaga, waktu itu lembaganya Belanda ya, ngajar di sana. Ngajarnya kurang lebih ngajar agama. Ya, kemudian di rumahnya beliau sendiri juga mendirikan lembaga pendidikan juga, dengan ada meja, ada ini dan sebagainya. Itu kan cerminan pendidikan modern era itu. Jadi era itu memakai meja itu sudah modern, apalagi papan tulisnya. Kemudian kesehatan di film Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak tercapture dengan jelas, tetapi secara komunikasi itu tergambar di capture paling terakhir gitu ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan di situ menyampaikan bahwa kita hidup cuma sekali. Jadi hidup sekali itu mari kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, tercermin dalam surat Al-Maun. Nah, ini 3 hal ini tercermin di surat Al-Maun begitu ya. Nah, itu ya prolog fokus utama dakwah Muhammadiyah. Jadi ada santunan kaum duafa, pendidikan dan kesehatan ya. Sekarang kan banyak sekali ya. Oke, lanjut. Nah, lembaga dakwah yang pertama ya lembaga dakwah organisasi Muhammadiyah itu sendiri gitu ya. Dan Aisyah. Jadi ada 2 organisasi. Aisyah itu di bawahnya Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi di Muhammadiyah itu ada namanya pimpinan pusat wilayah. Jadi dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting itu punya struktur dan majelis yang sama. Majelis itu seperti ketua bidang, misalkan ketua bidang ekonomi siapa, begitu ya. Nah, itu punya beberapa anggota yang intinya adalah semuanya tertuju kemaslahatan bersama, mengajak warga Muhammadiyah dan non warga Muhammadiyah untuk bersama-sama merasakan kemanfaatan Muhammadiyah, gitu ya. Intinya seperti itu semuanya. Seperti sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, kita berbuat baik atau dan orang lain juga merasakan apa yang kita perbuat dari kebaikan yang kita buat, dan mereka merasa oh ternyata Muhammadiyah seperti ini, oh ternyata orang Islam seperti ini, maka itu sudah membuat mereka tidak berpikir negatif ya, jadi berpikirnya positif. Itu termasuk hal yang baik, dan amar ma'ruf nahi munkar itu ada di situ gitu ya. Jadi lembaga Muhammadiyah Aisyah itu juga bagian dari lembaga dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya pendidikan. Ya, satu lagi yang Bapak sampaikan, di Muhammadiyah itu ada panti asuhan ya. Jadi ada panti asuhan Aisyah, ada panti asuhan Muhammadiyah. Banyak sekali. Nah, itu termasuk bagian dari dakwah, karena
memberikan kemanfaatan kepada orang lain yang kesusahan dalam hal ekonomi, itu juga bisa dikategorikan dakwah gitu ya. Karena dengan adanya putra-putri mereka masuk ke panti Muhammadiyah, pasti kan di situ belajar tentang agama Islam gitu ya. Dan ketika pulang ke daerahnya kan pasti akan menjadi penceramah, atau setidaknya ya di lingkungan keluarga kecilnya, di ibu, bapak, paman, dan keluarga yang lain, yang keluarga intinya mereka, itu kan setidaknya bisa merasakan kemanfaatannya begitu ya. Oke, lembaga pendidikan. Kenapa lembaga pendidikan ini masuk kategori dakwah? Karena semua yang berada di lingkungan pendidikan Muhammadiyah, termasuk Pak Habib, Putri dan lain sebagainya, itu punya kewajiban menyebarkan kebaikan begitu ya. Misalkan ikut pengajian begitu ya. Jadi di Muhammadiyah itu di amal usaha ya. Jadi amal usaha pendidikan Muhammadiyah itu biasanya sebulan sekali itu ada namanya pengajian rutin bulanan namanya. Pengajian rutin bulanan itu intinya adalah kita mengecas lagi keimanan, kemudian pokoknya intinya mengecas keimanan, kemudian memahamkan Muhammadiyah seperti apa, dan itu nanti kan bisa memberikan dampak yang positif kepada orang sekitar yang ada di rumahnya. Misalkan Pak Ebi di Karangposo ya, maka orang sekitar yang Karangposo akan merasakan kemanfaatan. Misalkan Pak Ebi setelah ikut pengajian dan sebagainya, Pak Ebi rajin info dan sebagainya, itu kan banyak sekali kemanfaatan yang orang sekitar itu rasakan. Jadi dengan adanya itu, maka kemanfaatan Muhammadiyah itu bisa dirasakan sampai sedetail itu. Nah, itu adalah kemanfaatan atau amar ma'rufnya Muhammadiyah, gitu ya. Jadi termasuk kategori dakwah, begitu. Nah, ketika kalian masih sekolah, ya itu juga ada namanya kita baksos ya. Biasanya dulu ketika PB kesiswaan itu setiap hari-hari tertentu ya, misalkan kayak hari besar Islam, kemudian tahun baru Islam, kemudian ketika hari raya Idul Kurban, itu biasanya kita baksos di tempat-tempat yang sudah kita target, misalkan di daerah Malang Selatan, begitu kita di sana dirikan tenda, kemudian sambil kemah, sambil menyembelih hewan kurban, kemudian kita bagi-bagikan ke warga sekitar, sambil membantu. Misalkan ada musola yang perlu dicat atau masjid perlu dibersihkan, nah itu kan kita tidak pandang bulu ya, entah itu orangnya bukan orang Muslim atau bukan orang beriman, tetap kita bantu, begitu ya. Nah itu adalah bentuk amar ma'ruf kita kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia. Nah biasanya lembaga pendidikan punya program yang serupa dimanapun itu, entah dari SMP, SD, SMK pesantren atau SMA dan madrasah aliyah atau sekolah menengah atas, itu pasti punya program namanya baksos atau turba ke lapangan. Itu pasti ada. Entah itu dilaksanakan setahun 2 kali atau bahkan 3 bulan sekali, itu tergantung sekolahnya dan madrasah masing-masing. Nah, pasti semuanya punya kegiatan yang intinya bisa dirasakan oleh orang sekitar. Nah, yang terbaru di bulan puasa, awal puasa kemarin kan sempat terjadi gempa ya di Malang Selatan. Itu MTS Muhammadiyah atau sekolah kita, waktu kalian masih kelas 7 kalau nggak salah, itu Pak Happy memberikan bantuan ke mana ya, waktu itu di daerah Malang Selatan ya, yang terdampak gempa itu. Nah, itu salah satu kegiatan yang kita lakukan. Waktu itu Pak Epi hanya ngajak 2 orang guru, Bu Lana dan Bu Marta waktu itu. Ya, kita hanya bertiga dan Pak dari Muhammadiyah, dari pimpinan daerah itu Pak Sisugiono. Itu kita ke sana bareng-bareng, kita membawa bahan makanan. Biasanya kalau orang baksos kan bahan makanannya mie, beras itu ya. Kita membawanya sayuran waktu itu. Kita bawa sayuran ke sana, satu mobil waktu itu, harganya saya lupa itu. Pokoknya Bapak bawa sayuran itu satu mobil penuh gitu ya, ke Malang Selatan sana. Kemudian
responnya pun positif. Biasanya orang ke sana baksosnya kan pakaian, kemudian makanan mie instan, beras, telur ya. Kita ke sana bawahnya sayuran, yang mana sifatnya sayuran itu harus segera diolah, artinya harus segera dieksekusi dan agar tidak busuk. Itu responnya positif. Ada yang bilang, oh gini, lah enaknya ini toh sayuran, jadi coba bisa diolah begitu. Nah itu adalah salah satu bukti bahwa kemanfaatan Muhammadiyah itu bisa dirasakan sampai daerah-daerah yang terkena bencana. Kita sering mengadakan hal tersebut ya. Bahkan dulu ketika Rohingya, etnis Rohingya itu yang di apa itu dianiaya itu ya di Myanmar, itu etnis Rohingya, etnis Muslim. Itu kita menggalang dana di jalan dalam kurun waktu 1 jam kalau nggak salah, itu kita mendapatkan dana sekitar 5 juta, dan itu kita transferkan ke Lazismu. Lazismu adalah lembaga amil zakat Muhammadiyah. Jadi setiap bantuan sosial yang sifatnya nasional dan internasional itu semuanya dananya terkumpul di jadi satu di Lazismu. Kemudian Lazismu sendiri yang langsung menyalurkan. Jadi tidak ada lembaga lain selain Lazismu yang boleh menyalurkan dana bantuan secara nasional dan internasional. Kalau lokal itu kan biasanya masing-masing sekolah bisa melakukan sendiri-sendiri ya, masing-masing lembaga, yaitu rumah sakit, sekolah, begitu ya, atau lembaga Muhammadiyah seperti Bapak-bapak Muhammadiyah sendiri di pimpinan daerah, begitu ya. Kalau skala nasional itu harus lewat Lazismu. Sebenarnya skala daerah pun bisa lewat Lazismu. Kadang-kadang kan sekolah karena dekat dengan daerah, maka mereka atau beberapa lembaga sekolah dan sebagainya itu ingin langsung begitu ya, ingin langsung ketemu dengan para orang-orang yang membutuhkan di sana. Tetapi kalau sifatnya nasional yang kita kendala di berbagai hal, entah itu biaya operasional terlalu tinggi, maka uang itu kita salurkan kepada Lazismu. Sekalipun tidak ada bencana, ya Bapak Ibu guru yang ada di MTS itu semua adalah anggota Lazismu. Artinya kalau anggota Lazismu, setiap bulan gaji Bapak Ibu guru yang ada di MTS itu dipotong untuk kegiatan Lazismu. Ya, untuk memberikan santunan kepada yatim piatu, kemudian kepada duafa, kemudian kepada yang lain-lain. Artinya setiap person atau setiap orang yang ada di lembaga Muhammadiyah itu punya kewajiban untuk memberikan kemanfaatan apa yang mereka punya. Ya, kebaikan yang mereka punya itu apa yang mereka bisa lakukan apa. Nah, itu adalah contoh atau perilaku yang dicontohkan oleh person-person atau semua anggota Perserikatan Muhammadiyah. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya kesehatan. Ya, di kesehatan ini Pak Abi contohkan yang ada di Malang saja ya. Kalau udah jauh-jauh nanti kalian nggak kenal. Oke, ini ada Rumah Sakit Muhammadiyah. Sekalipun namanya Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, tetapi ini masih dalam kategori Rumah Sakit Muhammadiyah karena memang dibangun atas persetujuan dan izin Muhammadiyah, begitu ya. Kemudian ini ada Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Muhammadiyah. Ini ada di daerah Pasar Besar kalau nggak salah, tapi lupa jalan apa itu. Pokoknya ada. Pokoknya Pak Ibu pernah lewat juga. Kemudian ini adalah salah satu klinik yang ada di daerah Banyuwangi kalau nggak salah, ini Jawa Timur ya. Ya, karena saya lihat di Malang nggak ada. Sebenarnya ada UMM Medical Center, cuma itu sifatnya bukan klinik ya, karena nggak ada UGD-nya. Biasanya klinik itu kan levelnya sama dengan puskesmas. Yang mana setiap puskesmas itu harus punya namanya UGD, karena nanti kalau misalkan tidak punya UGD atau tempat pertolongan pertama, maka nanti kalau langsung ke rumah sakit nanti ya kalau misalkan dapat, kalau nggak dapat kan repot nanti di tengah jalan begitu ya. Oke, itu ya. Jadi kesehatan Muhammadiyah itu banyak sekali. Bisa dulu namanya itu bukan rumah sakit PKO. PKO itu penolong kesengsaraan umat atau PKU sekarang ya. Kalau PKU itu kan dulu ejakan OEMAT gitu kan. Umat itu kan pakai OE begitu dulu. Jadi namanya dulu adalah PKO atau sekarang PKU. Jadi penolong kesengsaraan umat. Jadi dalam hal kesehatan ya mungkin lebih jelas, lebih enaknya kita sebut rumah sakit lah. Tapi masih ada lembaga kesehatan yang namanya PKU Muhammadiyah di Banyuwangi itu masih ada.
Banyuwangi, Jember, kemudian mana itu masih ada PKU ya. Di Ponorogo juga masih ada PKU. Namanya Penolong Kesengsaraan Umat begitu ya. Tapi kayaknya di Ponorogo sekarang sudah menjadi namanya Rumah Sakit Aisyah Muhammadiyah Ponorogo itu saya agak lupa itu. Mungkin nanti kalian bisa cari rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur misalkan. Kalian bisa browsing sendiri, bisa lihat sendiri bagaimana rumah sakit Muhammadiyah itu sangat pesat sekali. Semakin pesatnya rumah sakit, lembaga pendidikan dan lain sebagainya itu kan menandakan bahwa orang percaya dengan Muhammadiyah, orang percaya dengan jalan atau cara Muhammadiyah berdakwah seperti itu. Jadi dakwahnya Muhammadiyah itu tidak langsung mengajak kamu harus gini, kalau enggak gini kamu bukan Islam, tidak, tapi pelan-pelan dulu ya kita pahamkan bahwa menjadi seorang muslim itu diawali dari kamu bisa apa dan harus berbuat apa, begitu ya. Jadi Muhammadiyah bisanya memberikan fasilitas atau memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tadi panti asuhan itu, maka silakan bergabung begitu ya. Silakan dirasakan kemanfaatannya dulu. Kalau memang merasa kemanfaatan itu sudah didapat dan ingin lebih, maka monggo bisa bergabung dengan Muhammadiyah. Nanti di sana kalian semua bisa memahami Muhammadiyah secara utuh begitu ya. Kalau ke rumah sakit pasti sering ya, sering maksudnya itu sering itu artinya jenguk atau memang berobat atau lain sebagainya itu kan pasti sudah tahu. Paling enggak kalian lewat lah, pasti kan tahu ya rumah sakit itu kayak gimana. Di sana kan kalian ramah, yang pernah saya Pak Epi alami ya, kurun waktu 1 tahun ini Pak Epi masuk rumah sakit UNU itu 2 kali ya dengan gejala yang sama. Begitu. Nah, Pak Epi rasakan memang pelayanannya sangat prima, begitu ya. Jadi sampai tidak ada pun perawat yang marah, apalagi biasanya kan orang sakit itu kan rewel ya. Jadi infusnya berhenti ngebel, infusnya nggak jalan ngebel, infusnya darahnya naik ngebel, tidurnya nggak nyenyak ngebel. Nah itu kan kalau orang normal ya pasti kan marah ya, tengah malam dibel, tadit-tadit gitu kan. Padahal cuma bantalnya jatuh aja minta diambilkan. Nah itu kan kalau misalkan tidak memahami Muhammadiyah secara keseluruhan kan pasti marah-marah gitu ya. Tapi kan karena mungkin di perawat-perawat situ itu sudah memahami bahwa Muhammadiyah itu adalah lembaga dakwah, maka ini bagian dari dakwah, maka mereka melaksanakan dengan sepenuh hati begitu. Ya memang nggak rewel, ketika Bapak sakit juga rewel begitu. Waktu itu Bapak pernah satu rumah sakit, maksudnya satu kamar dengan salah satu wali murid kelas 8A kalau nggak salah. Waktu itu Bapak nggak tahu kalau itu adalah wali murid, tapi yang tahu itu anaknya. Mah itu Pak Epi, mah itu mah. Masa sih? Iya, terus akhirnya nyapa gitu. Ya enggak apa-apa, waktu itu Pak Epi masih ngedrop, masih sakit banget ngedrop, nggak bisa apa-apa sampai sholat pun terus di atas di atas kasur sholatnya itu. Jadi ngedrop dan kemudian Bapak harus rawat inap selama beberapa hari, 5 hari kalau nggak salah waktu itu. 5 hari. Ya itu pengalaman Pak Epi di Rumah Sakit Muhammadiyah. Memang ya bukan maksudnya Pak Epi membandingkan ya. Barusan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, anaknya Pak Epi yang kedua itu masuk rumah sakit yang lain, tapi nggak sebut merek ya, yang ada di Malang begitu. Dan pelayanannya jauh sekali dengan Muhammadiyah begitu ya, yang Papi rasakan. Sekalipun dia bangunannya mentereng ya, secara fisik mungkin wow gitu kan, berlantai-lantai, tetapi ketika masuk dan merasakan nggak, bahkan lebih buruk dari rumah sakit yang lain. Jadi artinya lebih baik rumah sakit Muhammadiyah. Mungkin ya Bapak membandingkan pelayanan ya, karena namanya rumah sakit swasta, pelayanan itu adalah number one begitu. Jadi ya begitu yang Bapak rasakan itu mungkin pengalaman pribadi yang Bapak rasakan, mungkin pengalaman yang Bapak rasakan berbeda dengan yang kalian alami gitu ya. Ya pasti yang perlu kalian pahami adalah semua orang yang ada di Muhammadiyah, ya artinya orang yang sudah bergabung di organisasi Muhammadiyah, entah itu jadi guru, tenaga kesehatan, atau di lembaga Muhammadiyah itu sendiri, yang di pimpinan ranting, kemudian cabang, daerah, wilayah, pusat,
itu punya kewajiban untuk memberikan kemanfaatan kepada warga sekitar. Apapun yang mereka lakukan, entah itu hanya dengan senyuman, yang paling rendah senyuman, atau memberikan bantuan apapun yang kita miliki. Begitu ya. Oke, maka dari itu, lembaga apa, terus kesimpulannya apa Pak? Lembaga Muhammadiyah itu apa saja? Jadi, lembaga Muhammadiyah itu, ya, lembaga dakwah Muhammadiyah itu fokus semua yang ada di Muhammadiyah itu adalah lembaga Muhammadiyah. Ya, fokusnya 3 itu. Jadi, kalau memang dia pendidikan, maka lembaga dakwah Muhammadiyah tentang pendidikan ya sekolah-sekolah itu. Kalau tentang kesehatan, maka lembaga dakwahnya Muhammadiyah di bidang kesehatan ya rumah sakit itu, gitu ya. Kemudian yang apa itu namanya, lembaga yatim piatu, duafa, maka lembaga dakwahnya Muhammadiyah ya di situ, yang tentang apa itu namanya, tentang anak yatim piatu, membantu duafa, kemudian yang lain begitu, lazismu itu ya di situ gitu ya. Jadi memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan santunan, itu ya berarti lembaga dakwahnya Muhammadiyah ya tentang itu, yang tentang memberikan santunan itu. Berarti apa, yatim piatu, duafa, lazismu itu gitu ya. Jadi general begitu ya. Jadi tidak spesifik lembaga dakwah apa gitu, atau LDI, lembaga dakwah Islam Indonesia, tidak seperti itu. Jadi tidak spesifik itu. Jadi lembaga dakwah Muhammadiyah itu ya ada 3 pokok utama ya. Kalau bisa lihat sendiri nanti atau bisa cari informasi lagi terkait dengan lembaga dakwah Muhammadiyah yang 3 yang mengacu pada 3 itu, 3 kegiatan, arti 3 pokok utama itu. Feeding atau memberikan makan, kemudian schooling, sekolah, kemudian healing atau kesehatan. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Epi sampaikan untuk materi kemuhammadiyahan pagi ini. Ya, mungkin Pak Epi tidak akan memberikan tugas untuk hari ini, tetapi Pak Epi akan tetap memberikan link Google Form. Intinya adalah di situ adalah absensi, begitu ya. Jadi kalau kegiatan kayak gini kan, karena gini, absensi yang ada di si ponsel dengan absensi mapel itu berbeda. Kalau sama seperti kalian masuk sekolah, begitu masuk ke kelas itu kan bisa saja kalian ikut mapel semua mapel, kadang-kadang ada yang tidak ikut mapel. Jadi ketika mapel matematika begitu, Pak, saya izin kamar mandi sampai mapel matematika selesai baru datang. Nah itu kan berarti kalian tidak masuk di mapel itu, tetapi kan masih sekolah tapi nggak masuk mapel itu. Oleh karena itu nanti tetap Bapak akan berikan link Google Form terkait dengan absensi, nanti silakan diisi absennya, kemudian ditulis kelasnya 8A atau 8B. Gitu ya. Jadi tetap harus absen dengan Google Form itu. Sekalipun kalian di pagi hari sudah absen dengan si ponsel. Oke, begitu yang bisa Pak Happy sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyiral mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang.